Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kita untuk bersua kembali di acara kesayangan kita bersama, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentu hanya di Ahsan TV, dan masih bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Rahman Fadli Hafidhullah Ta'ala, dan insya Allah beliau senantiasa setia menemani kita semuanya meskipun tidak bisa hadir di sini. Insya Allah beliau akan bersama dengan kita menemani 90 menit ke depan, dan kita akan sapa dulu beliau Ustadz Abdul Rahman Fadli Hafidhullah Ta'ala dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Insya Allah semoga beliau sudah siap. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustadz, alhamdulillah, insya Allah sudah siap Ustadz ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah Ustadz. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah kita masuki episode yang ke-33. Insya Allah masih pembahasan mat. Insya Allah kita akan dalam segmen mat ini ada beberapa episode, insya Allah sampai 4 ataupun 5 episode, dan kita masuki episode yang kedua mengenai ahkamul mat, yaitu hukum-hukum mat. Dan insya Allah setelah kita membahas yang kemarin yaitu definisi mat far'i dan mat asli, insya Allah kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu mat iwad dan mat tobi'i harfi. Apakah itu mat iwad dan apakah itu mat tobi'i harfi, dan bagaimana contoh-contohnya? Insya Allah tetap bersama dengan kami di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada antum semuanya, mungkin bagi antum yang baru bergabung dengan channel Ahsan TV, mendekatkan diri kepada sunnah, ya, mendekatkan keluarga dengan sunnah. Insya Allah kita akan lanjut bab ya bersama dengan Ustadz Abdul Rahman Fadli Hafidhullah Ta'ala, dan beliau adalah sebagai pengasuh Ma'had Tahfidzul Quran di Imam Ibnu Az-Zahabi Cikarang ataupun Bekasi. Insya Allah kita langsung sapa beliau dan kita akan masuk bab yang pertama mengenai yaitu mat iwad dan mat tobi'i harfi. Falyatafadhal mashkuran Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif di Ahsan TV ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-33. Kita insyaallah akan melanjutkan pada pembahasan yang kemarin kita sudah melangkah pada bab mad. Alhamdulillah pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menjelaskan secara definisi apa itu mad, bahwa mad itu adalah az-ziyadah, tambahan, sedangkan secara istilah adalah italatu shad bi harfin min hurufil mad, yaitu memanjangkan suara dengan sebab adanya salah satu dari huruf mad. Kemudian juga kita sudah menjelaskan berapa panjang mad, dimulai dari 2 sampai 6 harakat. Dan para ulama menjelaskan istilah dari 2 sampai 6 harakat ini, 2 harakat biasa dikenal sebagai qasr. Jadi qasr itu artinya pendek tapi dalam lingkup mad, ya. Pendek dalam lingkup mad maksudnya adalah 2 harakat. Kemudian di atasnya yaitu fuwaikul qasr. Fuwaikul qasr maksudnya adalah 3 harakat. Ya. Tapi
tidak ada mat yang dibaca 3 harakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 4 harakat disebut dengan tawassut. Jadi qasr, fuwaiqul qasr, kemudian tawassut. Tawassut itu 4 harakat. Kemudian di atasnya lagi fuwaiqut tawassut, yaitu 5 harakat. Kemudian yang terakhir 6 harakat yang biasa disebut dengan tul atau isba'. Jadi dalam lingkup mat 2 sampai 6, 2 disebut qasr, 3 fuwaiqul qasr, 4 tawassut, 5 fuwaiqut tawassut, 6 tul atau isba'. Nah, adapun mat sendiri lawannya adalah qasr. Jadi kalau disebutkan qasr yang merupakan lawat mat, berarti itu maksudnya pendek 1 harakat. Tapi kalau disebutkan qasr dalam lingkup mat, berarti itu 2 harakat. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, kemudian kita sudah jelaskan juga tentang pembagian mat. Jadi pembagian mat ada 2 secara garis besar, ada 2, yaitu apa? Mat asli atau yang biasa disebut dengan mat tabi'i, dan yang kedua adalah mat far'i. Mat asli yang pokok panjangnya 2 harakat saja. Sedangkan mat far'i, mat cabang, ada yang 2, ada yang 2, 4, 6, ada yang 2, 4, 5, ada yang 4 atau 5. Nah, atau yang 6 saja. Ini namanya mat far'i, mat cabang. Nantinya banyak macam-macamnya. Nah, mat asli kita sudah jelaskan bahwasanya mat asli juga disebut sebagai mat tabi'i. Mat pokok biasa juga disebut dengan mat tabiat. Apa maksudnya? Seseorang yang memiliki tabiat yang salim, yang sehat, dia tidak akan menambah atau mengurangi dari kadarnya, yaitu 2 harakat. Jadi panjangnya 2 harakat saja, tidak kurang, tidak lebih. Ada mat-mat yang dianggap sama dengan mat asli atau mat tabi'i. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan yang pertama adalah mat silah sughra. Kita sudah membahas kemarin mat silah sughra atau mat silah qasirah. Kemudian yang kedua adalah mat iwad. Mat iwad. Dan yang ketiga adalah mad tabi'i harfi. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan mad yang dianggap sama dengan mad asli atau mad tabi'i yang kedua, yaitu mad iwad. Maddul iwad kita akan jelaskan. Apa itu mad iwad? Nah, sekarang perhatikan di layar TV pemirsa sekalian. Mad iwad yaitu adalah mad yang merupakan pengganti, huwa at-ta'wid an tanwinin nasabi halat al-waqfi bi alifin tumaddu bi miqdari harakataini wa yulhaqu bit tabi'i. Dia adalah sebagai pengganti dari tanwin. Jadi ada alif yaitu huruf mad ya, yang merupakan pengganti dari tanwin. Baik, tatkala dia berkedudukan sebagai mansub. Jadi kedudukannya mansub dalam kondisi waqaf. Nah, dalam kondisi waqaf bi alifin, apa tandanya? Ada alifnya dan dipanjangkan dengan 2 harakat saja. Dan ini dianggap sebagai mad tabi'i. Nah, sekali lagi untuk mudahnya bahwa mad iwad itu adalah mad yang terjadi pada huruf hijaiyah bertanda fathatain, dalam kondisi waqaf. Bertanda fathatain, setelahnya ada alif ya, dalam kondisi waqaf. Ingat ya tadi syaratnya tandanya fathatain dan alifnya secara rasm nanti marbutah dan kecuali hamzah saat berdiri sendiri. Kecuali tak marbutah dan juga ketiga adalah dalam kondisi waqaf, dalam kondisi berhenti. Kalau wasal bukan lagi mad iwad, tapi berlaku hukum dan sukun dan tanwin. Contohnya untuk mudahnya, contohnya misalkan tadi yang sudah ditampilkan, silakan dilihat. Contohnya adalah misalkan aliman. Misalkan aliman. Harusnya dibaca aliman, begitu. Baik, aliman harusnya. Tetapi karena dalam kondisi waqaf maka dibacanya alima seperti itu. Jadi bukan lagi aliman tapi alima. Tanwinnya diganti dengan alif. Nah, maka ini namanya mad iwad. Kenapa? Alifnya ini adalah sebagai pengganti dari tanwin. Tatkala apa? Tatkala waqaf. Contoh lain misalkan ahadan. Tatkala berhenti padanya maka dibaca apa? Ahada, dibaca 2 harakat. Alima,
ahada, atau ma'an menjadi ma'a. Jadi itu namanya apa? Mad iwad, mad pengganti. Sekali lagi, kenapa dinamakan mad iwad? Dikarenakan huruf alifnya ini adalah sebagai pengganti dari apa? Dari tanwin. Adalah sebagai pengganti dari apa? Fathatain. Tatkala waqaf. Baik. Dan mad iwad ini berlaku di seluruh huruf hijaiyah, baik itu hamzah sampai ya, kecuali satu huruf, yaitu apa? Ta marbutah. Ta marbutah saat dia seperti ini penulisannya, tak bulat. Tak bulat. Contohnya misalkan wasyajaratan. Nah, silakan ditampilkan untuk slide yang kedua bahwa mad iwad ini berlaku bagi seluruh huruf hijaiyah saat dia bertanda fathatain dalam kondisi waqaf, kecuali tak marbutah. Contohnya wasyajaratan, bukan dibaca wasyajarata tapi wasyajarah, menjadi apa? Huruf hak sukun. Wasyajarah. Contoh lagi, jannatan menjadi jannah. Jannah menjadi hak sukun. Mafhum insyaallah? Jadi catatan pertama bahwa tidak berlaku tak marbutah ya sebagai mad iwad. Jadi saat tak marbutah bertanda fathatain maka tidak berlaku atau tidak termasuk dari mad iwad. Mafhum insyaallah? Baik. Jadi sekali lagi pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mad iwad itu syaratnya yang pertama dia harus bertanda fathatain, kemudian berikutnya dalam kondisi apa? Waqaf. Taib. Yang ketiga, biasanya secara rasam secara sudah ada alifnya. Taib. Nah, kecuali nanti yang hamzah saat berdiri sendiri, ma'an tadi tidak ada alifnya, tapi kita langsung baca dengan dua harakat. Ma'a. Jadi dua harakat. Taib. Walaupun tidak ada alifnya sudah otomatis. Kecuali pada marbutah bertanda fathatain dalam kondisi waqaf, bukan sebagai mad iwad tetapi dibaca sebagai hak sukun. Taib. Kemudian berikutnya bahwa yang kita jelaskan tadi untuk hamzah yang bertanda fathatain, silakan ditampilkan untuk slide yang ketiga. Jadi hamzah yang bertanda fathatain seperti kata insya'a atau ma'a. Baik. Secara penulisan memang hamzahnya tersebut tidak ada alifnya setelahnya. Kenapa? Karena hamzah di situ berdiri di atas garis, berdiri sendiri. Secara rasam dulunya hamzah ini, hamzah yang seperti huruf ain ini tidak ada, maka tidak ditambahkan pula dengan alif setelahnya, tidak. Tetapi orang Arab pasti membacanya dengan panjang, ma'a, seperti itu. Taib. Kapan? Yaitu ketika hamzah berdiri sendiri di atas garis. Sama hamzahnya dibaca dua harakat juga sebagai mad iwad. Baik. Nah, kecuali jika hamzahnya tersebut di atas ya, seperti syai'a, maka secara rasam pasti sudah tertulis dengan alif. Kenapa? Karena hamzahnya di atas huruf ya atau numpang huruf ya, sehingga huruf ya bisa ditambahi dengan alif. Jadi syai'a seperti itu. Kalau hamzahnya berdiri sendiri di atas garis maka tidak ada tambahan alifnya, tetapi sudah otomatis kita baca panjang dua harakat. Baik. Jadi seperti itu. Mudah insyaallah mad iwad. Sekali lagi mad iwad artinya adalah mad pengganti. Nah, beda nanti dengan mad badal. Mad badal juga mad pengganti, tetapi apa yang mengganti kemudian apa yang diganti ini yang berbeda. Kalau mad iwad yang mengganti adalah huruf alif, huruf mad. Yang diganti adalah tanwin. Taib. Adapun mad badal nanti insyaallah kita akan jelaskan. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kita sudah menyelesaikan tentang mad iwad.
Mad iwad dibaca. Yang harus kita perhatikan saat kita bertemu dengan mad iwad. Misalkan pada surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja di situ dibaca 2 harakat sebagai mad iwad. Syaratnya apa? Saat wa waqaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 2 harakat juga. Jadi afwaja 2 harakat, tawwaba juga 2 harakat. Jangan sampai kita membaca tawwabanya menjadi lebih dari 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Taib. Karena pengen rukuk sehingga Pak lebih dipanjangkan daripada semestinya. Nah, ini termasuk kesalahan. Jadi Imam Ibnu Jazari mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Lafaz yang memiliki hukum yang sama maka dibaca secara konsisten 2 harakat terus. Jangan sampai ini 2 harakat tiba-tiba di tempat lain menjadi 3 atau 4 harakat, maka ini suatu kesalahan. Mafhum insyaallah. Dan ketika afwajan tadi misalkan mad iwad tadi dalam kondisi wasal bersambung, maka bukan lagi mad iwad tetapi berlaku kembali apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Contohnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik. Jadi kalau semuanya kita sambung berlaku hukum nun sukun dan tanwin. Ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena wasal maka berlaku lagi hukum nun sukun dan tanwin. Ini tanwin ini, maka harus berlaku hukum nun sukun dan tanwin. Baik, sudah selesai. Berikutnya kita akan sambung dengan mad tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i harfi? Mad tabi'i harfi sebagaimana namanya, yaitu mad yang dibaca 2 harakat. Secara tabiat dibaca 2 harakat. Dan bentuknya itu hanya 1 huruf saja. Contohnya misalkan to, ha, ya, taib, ra, taib. Jadi ha. Nah ini 5 huruf ini hayat tahara. Jadi ada huruf muqatta'ah, huruf yang tidak berharakat yang ada di awal sebagian surat, ya. Ha, ya, tahara. Nanti kita ambil ada 5 huruf yang nantinya dibaca sebagai mad tabi'i harfi. Jadi huruf muqatta'ah apa itu? Huruf yang terpotong-potong yang tidak berharakat, biasanya ada di awal sebagian surat. Alif lam ra. Ini semuanya huruf muqatta'ah, tapi nanti hukumnya beda-beda. Ada di antara mereka yang dibaca pendek seperti alif pendek. Kemudian ada yang dibaca kelompok kedua yang dibaca 2 harakat sebagai mad tabi'i harfi, yaitu ha, ya, ta, ha, ra. 5 huruf ini dibaca mad tabi'i harfi. Bagaimana penerapannya? Contohnya misalkan ha, ha, mim. Baik, ha 2 harakat, mim 6 harakat. Namanya mad lazim. Kalau mim mad lazim harfi. Nanti kita akan bahas pada mad far'i. Nah, adapun yang tadi ha mad tabi'i harfi. Namanya apa? Mad tabi'i harfi. Kenapa? Karena 1 huruf saja sudah bisa dibaca sebagai mad tabi'i. Makanya namanya tabi'i harfi. Karena biasanya mad tabi'i itu kan terdiri dari 2 huruf. Contohnya ba itu terdiri dari huruf ba fathah dan huruf alif. Bi huruf ba kasrah dan ya sukun. Bu ba dhammah dan waw sukun. Nah, biasanya mad tabi'i terdiri dari 2 huruf. Ini 1 huruf saja sudah otomatis apa? Dibaca sebagai mad. Namanya mad tabi'i harfi. Kenapa? Karena tersusun dari 1 huruf saja. Taib ha sudah otomatis. Tidak ada harakatnya di situ. Kemudian ya misalkan yasin, ya 2 harakat. Taib. Kemudian hayata misalkan taha 2 harakat. Taha 2 harakat. Kemudian ra yang terakhir. Alif lam ra 2 harakat. Mafhum insyaallah?
Jadi ada mad namanya mad tawi harfi, di mana itu terjadinya di awal sebagian surat, yaitu pada huruf muqatta'ah, khususnya pada 5 huruf, yaitu ha, ya, ta, ha, ra. Nah, barakallahu fikum. Atas penjelasannya, Masya Allah. Dan ikhwatiman rahimanillah wa yakum, insya Allah berarti kita sudah menyelesaikan satu bab, yaitu mengenai mad asli ya, yang dibaca dengan 2 harokat pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kita telah mempelajari 2 bab, yaitu mad iwad dan tobi'i harfi. Contoh-contohnya juga sudah dijelaskan oleh Ustadz, dan insya Allah nanti kita akan memasuki talaki terakhir, insya Allah ya, kita akan memasuki talaki surat Al-Mutaffifin 21 insya Allah. Dan bagi teman-teman sekalian, bagi bapak ibu sekalian dimanapun antum berada, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk interaktifnya di 0813-18294352, atau mungkin bagi bapak ataupun ibu-ibu yang ingin bertanya melalui tulisan, kami persilahkan di 0813-1445-5557, kami persilahkan. Taib, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi insya Allah tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qur'an interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada antum semuanya, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, masih setia bersama dengan kami Talaki Tahsin Tilawah dan Qur'an interaktif, tentu hanya di Ahsan TV. Insyaallah kita akan masih melanjutkan bab selanjutnya, yaitu memasuki mad far'i. Tetapi ada satu yang sudah masuk di redaksi kami. Ustadz, ada sebuah pertanyaan dari Abu Syafiq ya. Ini dari Jakarta. Ada pertanyaan, bagaimana cara membaca huruf yang pada ujungnya ada tasydid dan berhenti di tanda waqaf, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Nah, di situ, Ustaz. Dan kemudian ada juga yang itu contoh pertama, kemudian yang keduanya dalam surat Al-Kahfi ayat 98 yang wa kana wa'du rabbi haqqo. Nah, itu ada tasydidnya seperti pembahasan malam ini. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, bahwa bagaimana kita wakaf pada huruf yang bertasydid. Contohnya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Baik, jadi kita tekan di situ untuk menjaga huruf, untuk menjaga eksistensi huruf. Ada keberadaan huruf bertasydid di situ. Jadi ketahuilah bahwa hurufnya bertasydid, maka kita berikan penekanan di situ. Bukan kita teriakkan adu, bukan, tapi adu. Contoh lain misalkan wabilun fatal minal mas mustaqar. Baik, jadi sedikit kita tekan di situ untuk apa? Menjaga bahwasanya hurufnya itu bertasydid. Jelas? Jadi kita nabar, istilahnya dinabar, ditekan. Akan tetapi apabila nun dan mim bertasydid, maka tidak perlu. Seperti misalkan wala jan, baik, fil yam fanabadnahum fil yam. Tidak perlu fil yam, tidak perlu. Kenapa? Karena dengan panjangnya guna ini sudah diketahui bahwasanya hurufnya bertasydid. Jelas? Jadi tidak ada hajah untuk menekan. Kenapa? Karena dengan adanya gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan, sudah diketahui bahwasanya hurufnya itu bertasydid. Jelas ya? Baik. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan yang haqqo wa kana wa'du rabbi haqqo. Baik. Jadi kata haqqo di situ huruf qafnya memang bertasydid. Akan tetapi di sini berlakunya adalah mad iwad. Kenapa? Haqqan. Di situ ada qaf bertasydid yang dalam kondisi fathatain. Dalam kondisi fathatain dan dalam kondisi waqaf ya. Berarti haqqo, 2 harakat. Wa kana wa'du rabbi haqqo. Baik.
Jadi kalau waqaf di situ panjangkan 2 harokat sebagai apa? Sebagai mad iwad. Baik. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Taib, walaupun itu termasuk huruf dari huruf qalqalah dan tidak termasuk tidak berlaku qalqalah Ustaz ya. Nah, jadi di sini pembahasannya huruf qalqalah ya, ketika dia bertasydid, taib, huruf pertama kan sudah diidghamkan ke huruf kedua, dan yang paling terakhir bukan huruf qaf di situ. Yang harus diketahui, yang paling terakhir bukan huruf qalqalah, tetapi huruf alif. Taib, haqqa, di situ huruf alif. Kecuali kalau nanti qafnya itu bil haqqi, taib, bil haqqi, maka diqalqalahkan bil haqqa. Kemudian juga misalkan al haqqu, al-haqqo, diqalqalahkan. Tapi sekali lagi kalau dia fathatain berlakunya adalah mad iwad. Walaupun ini huruf qalqalah. Kalau semuanya kasrah, kasratain, bihaqqin misalkan bihaqqo atau haqqun, haqqo. Kalau semuanya dia kasratain atau dhammatain maka berlaku qalqalah. Tapi kalau fathatain maka berlaku apa? Mad iwad. Mafhum insyaallah? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan penjelasannya, dan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin merupakan ilmu baru yang baru kita dapatkan. Baik, jazakumullah khairan. Ikhwati iman rahimanallahu wa yakum, kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu mad far'i. Insyaallah kita akan bahas 2 bab, yaitu 2 mad, yaitu mad wajib dan mad jaiz. Ya, kepada Ustaz kami persilahkan untuk melanjutkan bab. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang kita akan lanjut pada mad far'i. Apa itu mad far'i? Sebelum kita masuk pada hukum-hukum mad far'i, kita jelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang ada di buku, kita akan jelaskan apa itu mad far'i. Mad far'i itu secara bahasa adalah mad cabang. Adapun secara istilah adalah mad yang terjadi karena sebab. Apa itu sebab? Yaitu hamzah atau sukun. Jadi mad yang terjadi dikarenakan hamzah atau sukun. Jadi sebabnya 2. Kalau nggak hamzah ya sukun. Sehingga antum gambarkan bahwa mad far'i itu dilihat dari segi sebabnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yaitu yang sebabnya hamzah dan yang sebabnya sukun. Nanti yang sebabnya hamzah silahkan dicatat, ada mad wajib muttasil. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Kemudian ada mad silah tawilah. Tayyib, mad silah tawilah atau mad silah kubra. Kemudian ada mad badal. Tayyib. Jadi sekali lagi yang disebutkan oleh hamzah apa saja? Mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, kemudian mad silah tawilah atau mad silah kubra, kemudian mad badal. Jadi mad badal kita masukkan ke mad far'i. Walaupun sebagian ulama masukkan mad badal ini ke mad tabi'i atau mad asli, karena mad badal panjangnya 2 harakat. Setiap yang panjang 2 harakat masuk saja ke mad asli supaya mudah. Tapi tidak, kita kelompoknya ke mad far'i dengan alasan yang insyaallah kita akan jelaskan nanti. Baik, ini yang disebabkan oleh hamzah. Nanti ada yang disebabkan oleh sukun. Jadi mad far'i yang disebabkan oleh sukun, silakan catat. Sukun sendiri ada 2, yaitu sukun yang merupakan sukun asli. Kemudian yang kedua adalah sukun arid, sukun palsu, ya, sukun yang muncul karena waqaf. Jadi sukun arid itu adalah sukun yang muncul karena waqaf. Sukun asli ya memang dari sananya sudah sukun. Baik itu yang sukun biasa ataupun bertasydid. Itu kan juga sukun. Tapi yang penting ini sukunnya asli. Kalau yang arid, yang kondisinya dalam kondisi waqaf, munculnya karena waqaf. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli itu mad lazim. Dan ada 4 macam nantinya insyaallah. Ada mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi muthaqqal. Adapun mad far'i yang disebabkan oleh sukun arid yaitu mad arid lisukun dan juga mad lim. Nah, ini gambaran globalnya dulu. Jadi terbayang ya bahwa dari segi sebabnya mad itu dibagi menjadi, atau mad far'i itu dibagi menjadi 2 dari segi sebabnya, yaitu yang sebabnya hamzah dan sebabnya sukun. Yang sebabnya hamzah tadi ada 4 mad, wajib muttasil, jaiz munfasil, kemudian apa? Silah tawilah atau silah kubra, kemudian mad badal. Baik, yang sebabnya itu karena sukun dibagi menjadi 2. Ada sukun asli, ada sukun arid.
sukun asli ada 4, yaitu lazim semuanya, mad lazim, lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi musaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi musaqqal. Kemudian berikutnya yang sukun arid, yaitu mad arid disukun dan mad lin. Sudah hafal insyaallah? Baik. Ini gambaran globalnya. Nah, sekarang kita akan bahas 2 mad terlebih dahulu dari mad far'i ini. Karena banyak sekali ini mad, sehingga kita bahas 2 dulu saja. Nah, kita akan lihat dari perkataan Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, yang insyaallah akan kita bahas dalam Salsabil Syafi. Silahkan ditampilkan untuk slide-nya. Babu ahkamil mad, yaitu bab tentang hukum-hukum mad. Nah, berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, lil maddi ahkamun 3 wajibu wa jaizun wa lazimu. Fal wajibu itu nanti. Lil maddi, mad itu memiliki ahkamun 3, 3 hukum. Jadi kalau dilihat dari hukumnya ada 3. Kalau tadi dilihat dari sebabnya ada 2, sebab hamzah dan sebab sukun. Sekarang mad far'i yang dilihat dari segi hukumnya ada 3. Hukumnya itu 3. Apa saja itu? Yaitu wajibu, yaitu wajib. Kemudian jaizu, jawaz, jaiz. Kemudian lazimu, yaitu lazim, luzum. Hafalkan ya. Wujub, jawaz, luzum. Baik. Kalau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Athfal mengatakan, lil maddi ahkamun 3 tadum wahiyal wujub wal jawaz wal luzum. Sama. Maknanya sama di sini. Bahwasanya hukum mad, yaitu mad far'i ada 3. Kalau enggak dia wujub, kalau enggak jawaz ya, kalau enggak luzum. Apa itu wujub? Nah, kita jelaskan dulu. Wujub itu maksudnya adalah yang wajib dibaca lebih panjang dari mad asli. Jadi wajib dibaca lebih panjang dari mad asli, lebih panjang dari 2 harakat. Kalau umatnya itu berhukum wujub, maka tidak boleh 2 harakat, tidak boleh. Dia harus lebih panjang dari 2 harakat, yaitu 4 atau 5 harakat. Jelas? Yang berhukum wujub di sini nanti adalah mad wajib muttasil. Yang kedua, apa itu jawaz? Jawaz artinya boleh. Maksudnya adalah boleh dibaca qasr 2 harakat sama dengan mad tabi'i, dan boleh lebih dari mad tabi'i atau mad. Jadi boleh 2 harakat atau lebih dari 2 harakat, bisa jadi 4 atau 5 atau 6 harakat. Ini namanya jawaz. Baik, jadi dalam lingkup 2, 4, 5, 6 itu jawaz. Kalau wajib tadi harus apa? Wajib, afwan. Wajib 4 atau 5 harakat. Sekarang luzum. Apa itu luzum? Luzum itu harus. Jadi harus pada tingkatan mad yang paling tinggi, yaitu 6 harakat. Makanya mad lazim itu hanya dibaca dengan 6 harakat saja, dan itu harus dibaca 6 harakat. Maksudnya harus di sini adalah harus dari segi apa? Dari segi ilmu tajwid, bukan harus atau wajib yang sebagaimana pengertian dalam fikih yang dikerjakan dapatkan pahala, kemudian ditinggalkan dapatkan dosa, bukan. Tapi apa? Wajib sina'i di sini, yaitu wajib dalam ilmu tajwid ini, bukan dalam wajib syar'i. Nah, ada wajib syar'i, ada wajib sina'i. Baik. Jadi wajib yang sebagaimana dalam ilmu fikih, beda dalam wajib sina'i yang ada pada ilmu tajwid ini. Dan ini khusus. Wajib artinya wajib dibaca lebih panjang dari 2 harakat. Bukan berarti kalau kita lakukan dapat pahala kemudian ditinggalkan dapat dosa. Tidak. Nah, itu wajib dalam pengertian fikih. Juga harus, luzum harus. Berarti kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, tidak. Tapi ini dalam konteksnya ilmu tajwid. Allah ada banyak syai' atau wajib. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa hukumnya itu ada 3, ada wujub, ada jawaz, ada luzum, barulah kita lihat yang berhukum wujub itu apa. Taib, sekarang kita lihat. Fal wajibu an ta'tiyal hamzatu ba'da harfi mad fi kalimatin muttasilan hadza yu'add. وامدده 4 و5 انتصل وخذهما إذا وقعت واستطل إذا وقفت عفوا وخذهما إذا وقفت واستطل. Nah, mad wajib yang berhukum wujub yang panjangnya itu 4 atau 5 harakat, fal wajibu
an ta'tiyal hamzatu ba'da harfi mad, yaitu jika hamzah itu datang setelah huruf mad. Jadi ada mad tabi'i a i u ba bi bu bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah. Fi kalimatin, ketemunya dalam satu kata. Contohnya jaa, contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi jaa artinya datang. Ada mad tabi'i yaitu alif sebelum fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka ini namanya apa? Mad wajib muttasil. Kenapa namanya wajib muttasil? Mad wajib karena hukumnya harus lebih panjang dari mad tabi'i. Wajib lebih panjang dari 2 harakat, yaitu 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Saat wasal 4 atau 5 harakat pada jalur Syatibiyah maupun Thayyibah. Taib, riwayat Hafiz an Asim dari jalur Thayyibah maupun Syatibiyah 4 atau 5 harakat. Taib. Kemudian dinamakan dengan muttasil, artinya muttasil itu bersambung. Kenapa? Karena antara mad tabi'i atau huruf mad dengan hamzah itu bersambung dalam satu kata. Makanya namanya wajib muttasil. Berapa panjangnya tadi? 4 atau 5 harakat. Maka kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. 4 harakat. Mafhum insyaallah? Contoh lain misalkan falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru si'at. Baik. Jadi 4 harakat. Atau misalkan lagi alladzina hum yura'un. Ini namanya mad wajib muttasil. Saat wasal kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Nah, wamdudhu 4 wa 5, dan panjangkanlah mad wajib muttasil tersebut dengan 4 atau 5 harakat. Intasil, jika engkau wasalkan. Jika dalam kondisi wasal, dalam kondisi bersambung, maka bacalah dengan 4 atau 5 harakat. Wa khudhuma idza waqafta wastatil, dan engkau boleh mengambil keduanya tadi, yaitu 4 atau 5 harakat. Idza waqafta wastatil, jika dalam kondisi waqaf maka panjangkan dengan 6 harakat. Jika kondisi waqaf maka panjangkan dengan 6 harakat. Baik. Kenapa kalau di kondisi waqaf dia bisa jadi 6 harakat? Karena kalau kondisi waqaf seperti misalkan qalu anu'minu kama amana as-sufaha. As-sufaha. Baik. Di situ as-sufaha ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Namanya mad wajib muttasil, 4 atau 5 harakat. Tetapi karena dalam kondisi waqaf, maka dia juga bisa disebut mad arid lis-sukun. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi di sini ketemu dalam satu kasus ketemu 2 penamaan, yaitu mad wajib muttasil dan juga mad arid lis-sukun. Nanti ada pembahasannya sendiri namanya aqwas sababain. Di mana 2 mad tersebut yang lebih kuat, maka itu yang akan diterapkan panjangnya, begitu. Kalau kita misalkan membaca mad arid lis-sukunnya dari awal, dari Al-Baqarah misalkan, dari misalkan wa idza qila lahum la tufsidu, atau wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun dengan 6 harakat. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun dengan 6 harakat. Jadi mad arid disebut 6 harakat. Ketika bertemu ini, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha dengan 6 harakat juga. Jangan sampai ini mad wajib muttasil berarti 4 atau 5 harakat. Jangan sampai dia kalah dengan arid lis-sukun, karena dari segi kekuatan mad wajib itu lebih kuat dari mad arid lis-sukun. Nanti ada pembahasannya aqwas sababain. Ya, di mad yang paling kuat adalah mad lazim.
aqwal mududi lazimun famattasal. Yang pertama adalah mad lazim, kemudian nanti mad apa? Mad wajib muttasil. Nah, baru nanti berikutnya. Yang terakhir dalam lingkup mad far'i yang paling rendah adalah mad badal. Nah, kalau ketemu antara mad wajib muttasil dengan mad arid lisukun dalam satu kasus seperti as-sufaha ini, maka mana yang didahulukan? Maka yang panjangnya harus didahulukan karena dia mad wajib itu lebih kuat. Mad arid sukun 6 harakat, maka mad wajibnya nggak bisa dibaca 4 atau 5 harakat, harus 6 harakat juga. Mafhum insyaallah. Jadi kalau waqaf pada mad wajib muttasil dibaca dengan 6 harakat. Bisa 4 atau 5 jika memang sebelumnya kita membaca mad arid disukun dengan 2 harakat misalkan. Jadi kalau ketemu dengan as-sufaha dibaca 4 harakat. Wallahu a'lam. Jelas ya insyaallah. Jadi sekali lagi mad wajib muttasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Baik, itu mad wajib muttasil. Nah, biasanya kalau kita lihat adalah hamzahnya itu tidak berkaitan dengan alif. Hamzahnya tidak berkaitan dengan alif. Jadi maksudnya hamzahnya bukan di atas atau di bawah alif. Secara penulisan mad wajib muttasil itu hamzahnya bukan ada di atas atau di bawah alif, bukan. Tapi seperti ja'a ini hamzahnya berdiri sendiri, atau as-sufaha hamzahnya berdiri sendiri. Nah, kalau si'at hamzahnya di atas ya. Baik. Kemudian ha'umu qara'u ha'um. Di situ hamzahnya di atas waw. Sehingga enggak ada hamzah yang berdiri, nggak ada hamzah yang di atas atau di bawahnya alif untuk kasus mad wajib muttasil ini. Nah, kalau nanti yang berkaitan dengan alif nantinya adalah mad jaiz munfasil insyaallah. Baik. Sekarang kita akan lanjut apa itu mad jaiz munfasil. Kita akan baca. Wa jaizun munfasilun wa badal. Wa 'aridun lil faqhi wal fal munfasil. Nah, setelahnya insyaallah kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil, kemudian mad badal, kemudian mad arid lil waqfi atau mad arid lis sukun serta mad lin. Fal munfasil, sekarang kita bahas fal munfasilu an ta'ti al hamzatu ba'da al maddi fi kilmatayn ka ila ashaddi. Baik. Wajaza fihi min tariqi syatibi arba'atun wa khamsatun ya sahibi. Mad jaiz munfasil yaitu jika hamzah datang setelah huruf mad dalam 2 kata. Jadi ada mad kemudian setelahnya hamzah tapi dalam 2 kata. Ketemunya dalam 2 kata. Kata kuncinya 2 kata. Kalau wajib muttasil tadi 1 kata. Jaiz munfasil 2 kata. Contohnya apa? Ila ashaddi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Ila ashaddil azab. Baik. Ini namanya mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ila itu kata sendiri. Matnya di sini sendiri. Ila sendiri. Asyaddi kata sendiri. Sehingga 2 kata di sini. Ila sendiri, asyaddi sendiri. 2 kata. Baik, namanya mad jaiz munfasil. Kenapa namanya jaiz munfasil? Jaiz artinya boleh. Boleh dibaca 2 harakat seperti mad tabi'i atau boleh dibaca lebih dari 2 harakat, 4 atau 5 harakat. Baik, adapun munfasil itu artinya terpisah. Terpisah. Mad sendiri kemudian hamzah sendiri. Itu namanya jaiz munfasil. Namun yang harus diperhatikan jika kita membaca dari jalur syatibiyah maka kita bacanya dengan 4 harakat atau 5 harakat saja. Maka di sini Syekh Utsman Sulaiman Murad mengatakan wajaza fihi min tariqi syatibi arba'atun wa khamsatun ya sahibi. Nah, dari jalur syatibiyah maka kita boleh membacanya dengan 4 atau 5 harakat. Loh, kalau yang 2 harakat bagaimana? Bisa, tapi bukan dari jalur syatibiyah, bukan sebagaimana yang sering kita baca ini. Tapi dari jalur thayyibah, salah satu misalkan dari jalur al-hammami, dari kitab misbah. Ini biasanya kita
ketika mengambil dari syekh, sebagian mereka mengajarkan untuk mengambil dari jalur thayyibah terlebih dahulu supaya bisa membedakan mana mad jaiz dan mana mad wajib. Mad jaiz dibaca 2 harakat, qul ya ayyuhal kafirun wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. 2 harakat ini mad jaiz. Ketika ketemu dengan mad wajib baru nanti 4 harakat. Jadi sekali lagi, jaiz munfasil namanya jaiz itu boleh 2 harakat, boleh lebih dari 2 harakat. Namun kalau kita membaca dari jalur syatibiyah yang biasa kita baca ini, mad jaiznya berapa? 4 harakat atau 5 harakat. Jadi sama antara wajib muttasil dengan jaiz munfasil. Kalau dari jalur syatibiyah sama-sama kita baca dengan 4 atau 5 harakat saja. Yang dibaca dengan 2 harakat pada jalur thayyibatun nasyr. Jadi thayyibatun nasyr itu jalurnya banyak. Taib, dari Hafiz saja, pada riwayat Hafiz saja ada sekitar 50-an jalur. Sehingga lebih luas lagi nanti ilmunya di dalam jalur thayyibatun nasyr ini. Taib. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mad wajib muttasil yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya jaa. Jaiz munfasil, mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Contohnya ila asyaddi. Ila asyaddi. Panjangnya pada jalur syatibiyah sama-sama 4 atau 5 harakat. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama, bahwa mad wajib itu ketemu antara mad dengan hamzahnya dalam satu kata. Mad jaiz itu ketemu antara mad dengan hamzahnya dalam 2 kata. Perbedaan yang kedua dari segi penulisan hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil itu biasanya dia berkaitan dengan alif. Entah itu di atas atau di bawah alif. Karena dia selalu di awal kata. Selalu di awal kata. Jadi karena 2 kata, mad sendiri kemudian hamzah sendiri, maka hamzahnya selalu di awal kata. Contohnya ila asyaddi. Qalu anu'minu. Tayyib. Qalu innama. Itu hamzahnya apa? Kalau nggak di atas alif, di bawah alif. Kecuali beberapa penulisan seperti haulai. Ha-u itu adalah mad jaiz munfasil meskipun penulisannya apa? Disambung. Jadi ada beberapa yang penulisannya disambung karena memang dari sananya rosemnya disambung. Yaitu pada ha tanbih ha. Kemudian pada ya nidah seperti apa? Ya ayyuha. Baik. Jadi kadza minal waha wa ya la tafsili. Karena memang penulisan antara apa? Alif lam dengan isimnya, kemudian apa? Ha tanbih, kemudian ya nida itu tidak boleh dipisah, harus disambung. Sehingga secara penulisan bersambung tapi padahal itu 2 kata. Ya ayyuha, ketahuilah itu mad jaiz munfasil. Walaupun secara penulisan itu bersambung, tetapi ya itu sendiri, ayyuha sendiri. Mahfum insyaallah? Baik, contoh lain misalkan haulai, secara penulisan bersambung. Antum melihat haulai dalam Al-Quran secara penulisan bersambung. Tetapi ini adalah 2 kata. Kenapa antara haulai dan juga ya ayyuha tadi penulisannya itu disambung padahal ini 2 kata? Karena secara kaidah rasm, ya nida dan juga hak tanbih itu tidak boleh dipisah, harus disambung. Mahfum insyaallah? Baik, jadi alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Semoga bermanfaat insyaallah. Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu fikum. Ya Allah Ustaz. Alhamdulillah sudah dijelaskan semuanya mengenai mad far'i pada kesempatan berbahagia ini, yaitu mad jaiz munfasil dan wajib muttasil. Jangan sampai ketukar. Dan sebabnya adalah sama, ikhwatu iman rahimanallahu wa yakum. Ketika ada mad tabi'ah ataupun mad asli bertemu dengan hamzah, yang membedakan adalah dia dalam satu kata atau beda kata. Dan mungkin untuk awam seperti kita, lebih amannya kita membaca 4-5 harakat Ustaz ya. Taib. Dan insyaallah ikhwatu iman rahimanallahu wa yakum, mungkin bagi antum yang baru bergabung kami persilahkan untuk menanyakan apabila ada materi yang mungkin belum difahami di line telepon kami di 0813-1829-4352 atau bisa di WA 0813-14455557 Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Akan kita bacakan. Yang pertama itu dari Ummu Laila.
Dari Ummu Laila dari Telaga Sakinah, yaitu bagaimanakah cara untuk membaca surat Al-Kahf, surat Maryam ayat yang pertama, Ustaz? Syukron. Al-Kahf ayat pertama. Ayat yang pertama, Kaf, Ha, Ya, Ain, Naam. Oh ya, taib. Ini berkaitan dengan huruf muqatta'ah ya. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Jadi kaf 6 harakat, mad lazim harfi. Ha, Ya 2 harakat, mad tabi'i harfi sebagaimana yang kita bahas tadi. Ainnya 6 harakat, bisa juga 4 harakat. Jadi khusus ain itu bisa 4 atau 6 harakat. Tapi kalau kita baca dari jalur syatibiyah, kita baca dengan 6 harakat saja. Watulu akhas atau watulu fuddila. Shad 6 harakat juga, dan berlaku qalqalah. Juga berlaku apa? Hukum-hukum gunnah. Misalkan kalau ikhfa maka dipanjangkan gunnahnya, kalau idgham dipanjangkan gunnahnya, kalau ikhfanya tebal maka ditebalkan gunnahnya, kalau ikhfanya tipis maka ditipiskan gunnahnya. Seperti ini, ain sad, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Kemudian satu pertanyaan terakhir sebelum kita memasuki sesi talaki Ustaz. Ini ada Abu Rafa yang bertanya, Abu Rifa dari Telaga Murni Ustaz. Mungkin beliau baru bergabung ya. Dan ini kita juga mengambil faedah dari yang lainnya juga. Menanyakan Ustaz untuk cara membaca surat Al-Kahf ayat yang ke-10. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan. Nah, ketika wakaf di situ Ustaz, tafadhol. Itu ada marbuthah yang berfathah tanwin. Silakan. Baik. Jadi kata rahmatan di situ fathatain, tapi hurufnya adalah tak marbuthah, tak bulat ya. Tak bulat, tak marbuthah. Ketika wakaf selalu dibaca dengan huruf ha sukun. Rahmatan, rahmatin, rahmatun bacanya selalu rahmah. Baik. Jadi wahai apa tadi? Apa tadi ayatnya Ustaz? Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau ingin berhenti di situ maka rahmah harus disukunkan, ha menjadi hak sukun. Makanya namanya hak ta'nits. Baik, namanya hak ta'nits. Naam Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Insyaallah semoga difahami oleh Abu Rifa, dan ini adalah merupakan pengecualian di huruf ini saja Ustaz ya. Nah, di tak marbuthah saja. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sudah menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwati man rahimanallahu wa yakum, jangan kemana-mana. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu talaki surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 21. Silahkan dipersiapkan ya untuk bacaan antum ketika di rumah, dipersiapkan mushafnya dan hafalannya. Insyaallah nanti kita akan bahas di sesi talaki. Jangan kemana-mana, tetap di talaki tahsin tilawah dan Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tapi masih di talaki tahsin tilawah dan Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Insyaallah kita akan masuki sesi talaki ya untuk membaca surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 21. Karena ini panjang maka kita bagi dua insyaallah. Tapi sebelum kita talaki Ustaz, sepertinya sudah ada yang masuk. Akan bertanya via telepon. Kita angkat dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ibrahim, ini Pak, di Sumatera Selatan, Danau Ranau. Oh, Pak. Baik Bapak Ibrahim, silahkan langsung pertanyaannya. Ini pertanyaannya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Masalahnya di sini ada yang jadi imam terus membaca di surat Ad-Duha itu di ayat yang ke-8 itu ainnya dibaca 1 harokat, sama yang di ayat yang ke-10 juga di sinnya itu di sa-nya itu dibaca juga 1 harokat. Itu gimana itu Pak Ustaz? Kita ngikuti sebagai makmum dan sudah bertahun-tahun. Nah.
Jadi surat Ad-Duha ayat 8-nya ainnya dibaca 1 harokat saja. 1 harokat, iya oleh imam itu. Itu bisa contohkan selama ini bacanya gimana? Wajadaka wa wajadaka, nah itu dibaca 1 harokat aja oleh imam itu. Wa wajadaka ailan, begitu bacanya. Jadi langsung ya, ailan gitu ya? Iya, kemudian di ayat yang ke-10 juga. Wa amma seharusnya kan sanya itu ya terdiri ya panjang mad wajib mutasil gitu kan. Nah, ya itu membacanya 1 harokat aja. Wa masa ila kayak gitu belahan. Nah, sementara sudah ngikuti bertahun-tahun ila gitu ya. Iya. Malah ilahnya yang dipanjang itu gimana kira-kira itu hukumnya kita sebagai makmum itu Pak Ustaz, dan sudah bertahun-tahun nih. Jadi terima kasih. Itu bapaknya imam sudah sepuh ya? Enggak juga. Masih muda? Iya, muda itu. Apa DKM beliau marahan? Takmir masjid? Iya, itu. Iya, di situ juga. Oh, gitu. Mungkin ini Bapak, kalau untuk surat-surat yang lainnya bermasalah juga nggak Bapak? Ya banyak sih sebenarnya. Oh gitu, banyak Ustaz. Cuma maaf ngomong itu kan kita sementara kan kita ini oleh mereka tuh seolah-olah dianggap lain aliran gitu. Maaf ngomong itu kan di situ kan mereka maaf ngomong itu yang notabene organisasi terbesar lah di Indonesia ini gitu kan. Sementara kan kita itu kira-kira paham juga. Bahkan sempat jenggot saya juga dipermasalahkan orang. Taib. Jadi tadi ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, Bapak Ibrahim di Sulawesi di Sumatera Selatan ya? Di Sumatera Selatan. Tapi ini TV-nya mati. Ya. Siarannya terhenti sinyalnya. Kita pakai parabola. Oh ya, siap. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi saya mungkin mendengarkan jawabannya melalui HP ini. Oh, telepon ya. Silakan. Gitu. Ya, telepon aja karena di TV-nya langsung ini hilang. Jawab ya. Iya, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada imam yang membaca surah Ad-Duha ayat 8 yang asalnya adalah wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ailan itu harusnya dibaca sebagai mad wajib muttasil 4 harakat. Dibacanya malah 1 harakat. Wa wajadaka 'ailan gitu ya. Ailan jadi pendek. Maka jelas ini kesalahan karena apa? Karena tadinya 2 harakat sampai 6 harakat ini lingkup mad. Baik, yang 4 harakat mad wajib muttasil ailan diubah jadi 1 harakat ini sudah keluar jalur. Maka sudah pasti merubah arti. Jika seandainya tadinya cuma dibacanya 2 harakat saja, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Taib, walaupun itu juga salah tapi masih mending karena tidak berubah arti. 'Ailan dengan 'ailan artinya sama. Tapi kalau sudah jadi 1 harakat, wa wajadaka 'ailan seperti itu maka sudah berubah arti. Sama juga misalkan فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Ayat 10 yang harusnya وأما السائل dibaca 4 harakat malah dibacanya 1 harakat begitu ya. وأما السائل فلا تنهر begitu. Maka ini suatu kesalahan juga. Kenapa? Karena dari lingkup mad keluar kepada qasr yaitu 1 harakat. Maka ini mengubah arti. Tapi hukumnya karena ini bukan berkaitan dengan surah Al-Fatihah maka tidak fatal, tidak sampai masuk pada rukun salat. Ini surat-surat pendek. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Bapak yang mengimami tadi supaya mau menerima masukan dari yang lainnya dan juga Allah berikan hidayah untuk mau belajar kembali insyaallah. Dikarenakan posisi beliau sebagai DKM atau sebagai takmir masjid. Nah, ini yang susah. Seandainya tadi ada bapak-bapak lain yang imam, kemudian ada DKM-nya orang lain, maka sudah jadi kewajiban DKM untuk nyari imam yang memang layak, yang memang bacaannya bagus. Karena sebagai seorang imam itu dalam hadis diutamakan yang aqra'ukum bi kitabillah, yang paling yang paling bagus bacaannya dalam Al-Qur'an. Nah, sikap kita sebagai makmum bagaimana?
ya sudah, kita coba apa? Nasihati dengan baik, dengan santun, dengan lembut, dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik. Semoga beliau juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak didoakan. Kalau memang dirasa nasihat kita susah untuk diterima, jangan lantas kita apa? Langsung memvonis beliau tidak mau menerima nasihat. Barangkali cara kita menasihatinya kurang lembut, kurang pas, atau kita cari mungkin seseorang yang nasihatnya bisa lebih diterima oleh beliau, sehingga kita menyampaikan bahwasanya selama saya belajar seperti ini, sepertinya hal yang keliru, maka harus diperbaiki. Karena baca Al-Quran juga ada aturannya, harusnya ini dipanjangkan. Tapi jangan antum yang menyampaikan, tapi apa? Ustadz, kiai, atau siapapun yang kira-kira akan didengar oleh beliau. Nah, jadi ini trik saja di dalam menasihati. Jadi jangan sampai kita ketika menasihati seseorang malah menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, ini hati-hati ya. Nasihat untuk diri Anda pribadi dan juga pada teman-teman sekalian. Ketika kita beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar, jangan sampai malah menjadikan apa? Menjadikan kemudaratan yang lebih besar. Amar ma'ruf kita harus dengan yang ma'ruf, nahi mungkar kita juga harus dengan hal yang ma'ruf. Nah, ini yang harus hati-hati. Barakallahu fiik, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, para imam, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan juga kita sebagai makmum, kalau kondisinya seperti itu harus banyak-banyak bersabar. Dan kita coba kasih masukan seperti itu dengan cara-cara yang hikmah, insyaallah, dengan yang bijak. Allah a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bisa dimaklumi dan dimengerti ya Bapak Ibrahim. Dan insya Allah Ustadz sudah ada beberapa yang masuk lagi ke redaksi, tapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk tanya jawabnya di sesi terakhir ya. Dan sekarang kita akan bahas dulu untuk talaki surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 21. Falyatafadhal masykurun. Baik, jazakumullah khairan. Ini karena waktunya sudah terbatas ya. Insya Allah sudah mau jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita ringkas saja. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Baik, langsung saja anak akan jelaskan setiap ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Di situ wai. Nah, ini sifat lin ya. Jangan dipanjangkan, bukan wai. Yang pertama jangan dipanjangkan, yang kedua wai, salah. Jangan wai tapi wai. Baik, pihaknya jangan jadi wai. Baik, terus yang ketiga jangan masuk hidung. Jangan wai, jangan. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin, fa-nya alirkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Baik. Di situ perhatikan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini mudah insyaallah. Ini sering kita ulang-ulang. Jadi idzak hamasnya perhatikan, talu 'alan nasi yastawfun. Dan ana sering ingatkan untuk sifat lin. Jangan masuk hidung. Jangan yastawfun, salah. Yastawfun. Baik, jadi suara kita antara ditutup hidungnya ataupun tidak itu sama saja. Itu menunjukkan bahwasanya kita betul-betul tidak mencampurkannya dengan gunnah yang keluar dari al-khusyum. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum awwa. Jadi waw di sini bertasydid, kita tekan sedikit kemudian dialirkan. Awazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, yadhu, tebalkan. Dhu. Yadhunnu ulaika. Nah, seperti ulaika ini mad wajib muttasil. Jadi la mad ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Annahum mab'utsun. Panjang-panjangkan gunnahnya.
liyaumin azim, liyaumin azim, azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Qafnya tebalkan. Yaqumun nasu lirabbi, rabbi, jangan masuk hidung, jangan rabbi, tapi rabbil a. Baik. Jadi ketika kita tutup hidung suaranya sama, rabbil a, sama. Jangan sampai ketika ditutup jadi rabbil a, berarti salah. Jadi rabbil a salah. Rabbil alamin. Baik. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di sini kalla inna mad jaiz munfasil dan kita bacanya dengan wasal. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kenapa kalanya disambung? Karena di sini haqqan untuk penegasan. Nah, jadi ketahuilah bahwasanya kitab orang-orang fujar, orang yang banyak berbuat dosa, lafi sijjin. Nah, di sini kallanya bukan bantahan tapi apa? Penegasan, haqqan. Wa ma adraka ma sijjin. Jadi wa ma adra. Di situ juga mad jaiz munfasil. Kita baca saja 4 harakat. Kitabum marqum. Marqum. Tebalkan ra-nya, haluskan takrirnya. Dan alirkan sedikit karena tawasul. Kitabum marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Baik. Jadi وما يكذب به ini juga nantinya adalah mad silah tawilah atau mad silah kubra. Hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Kita baca saja 4 harakat. Mu'tadin athim, ainnya mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul ru tebalkan. Asatirul awwalin. Kalla bal, dan kalla di sini kita baca apa? Dengan sambung saja. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, berhenti. Sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan kemudian melanjutkan bacaan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini sudah kita bahas kemarin pada lam harf, ya. Lam harfiyah. Di sini lam, bal, lam sukun ketemu dengan ra, harusnya ba idgham, tapi karena kita sakta maka dibaca izhar, jelas. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saat membaca yaksibun jangan lupa hamzah kaf dulu. Yaksibun. Taib. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama juga di sini. Kalla dipanjangkan mad jaiz munfasil dan kallanya diwasal. Kenapa? Karena di sini penegasan. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. La tipis, sa tebalkan. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kuntum, tipiskan. Kuntum. Baik. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin.
illiyin. Dan kalla sama, masih disambung di sini. Tidak berhenti. Kenapa? Karena penegasan. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adra, mad jaiz munfasil. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Baik. Jadi sampai ayat 21 mudah insyaallah. Yashhaduhul muqarrabun. Hati-hati saat kita mengucapkan ra yang bertasydid. Jadi kita haruskan getarannya. Muqarrabun, muqarrabun. Baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas talaknya surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 21. Langsung saja bagi ikhwan, khusus untuk bapak-bapak ya yang ini mencoba untuk membaca, kami persilahkan di 081318294352. Ya, sebenarnya sudah ada yang masuk. Ya, tafadhol masykuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Abu Kalila Ustaz. Abu Kalila. Tafadhol masykuran, langsung baca. Ya. Al-Mutaffifin Ustaz. Naam, tafadhol. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu tebalkan ya. Yadhunnu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ulangin. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Naam. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma kalla, panjangkan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم Kitabum, 2 harakat. كتاب مرقوم Lagi kitabum. كتاب مرقوم يشهده المقربون Muqarrabun. Ra-nya dihaluskan. Muqarrabun. يشهده المقربون Haluskan lagi, jangan muqarra, tapi muqarrabun. يشهده المقرب Hanya biasa. يشهده المقربون Taib. Barakallahu fikum. Ya. Taib, cukup. Syukran, Ustaz. Sampai 21 saja, Abu Kadilah. Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz untuk sementara ini. Ya. Taib. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Abu Kalilah, mungkin di belakang beliau kami persilakan di 0813 1829452. Hanya untuk ikhwan saja kami persilakan, ya. Saudara yang masuk, ya, kami persilakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Zain Abdillah dari Bandung. Pak Zain Abdillah. Zain Zain Abdullah. Abdillah. Nah, Tafadhal, Syekh. Oh, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Ulangi tadi. Illa kullu mu'tadin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا
ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. Lasalul ja, dibuka sedikit ja. Ya. ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Ulangi lagi, يشهده المقربون. Ra-nya dihaluskan lagi. Yashhaduhul muqarrabun. يشهده المقربون. Baik, barakallahu fikum Syekh. Ada pertanyaan Syekh? Allah cukup Ustaz. Jazakallah khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Zain Abdillah dari Bandung tadi ya. Mungkin kita angkat penelpon terakhir Ustaz ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan di 0813-181-829-4352 untuk interaktifnya. Ya, kami persilakan. Mungkin sebelum ada yang masuk Ustaz, untuk penelpon terakhir ada sebuah pertanyaan mengenai ini Ustaz, saktah di ayat yang ke-14 pada surat Al-Mutaffifin yang kita baca hari ini. Apakah ini ada faedahnya Ustaz? Apakah kalau tidak dibaca saktah itu akan merubah makna? Syukran. Nah, barakallahu fikum. Jadi faedah di saktah, karena ini hanya ada di riwayat Hafs Asim saja. Jadi saktah yang 4 yaitu di awal Al-Kahf, kemudian pada surah Yasin, kemudian pada surah Al-Qiyamah, kemudian pada surah Al-Mutaffifin. Ini hanya ada pada riwayat Hafs Asim saja. Riwayat yang lain tidak ada. Nah, apa fungsi dari saktah? Adalah salah satunya menjaga makna supaya maknanya itu tidak rancu, tidak menimbulkan makna yang lain, begitu. Contohnya pada surah Al-Kahf ayat yang pertama, iwaja qayyimah wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut suatu yang bengkok. Iwaja itu bengkok, qayyimah akan tapi menjadikannya suatu yang lurus. Jadi kalau disambung seolah iwaja qayyimah seperti bengkok yang lurus. Jadi seperti kontradiktif, berlawanan. Padahal maksudnya adalah akan tapi menjadikannya suatu yang lurus begitu. Sehingga disaktah, jangan disambung karena akan menimbulkan apa? Kerancuan makna. Baik. Kemudian pada surah Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Di situ adalah perkataan orang-orang kafir. Celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami ini, gitu kan? Sedangkan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, itu perkataan orang-orang beriman. Ya, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para utusan, yaitu para rasul. Nah, ini dua untuk membedakan antara perkataan orang kafir dan perkataan orang yang beriman, maka disaktah. Nah, adapun pada surah Al-Qiyamah, wa qila man raq, karena kalau tidak disaktah akan menimbulkan kerancuan. Wa qila man raq akan menjadi makna yang lain, tapi Allah alam apa maknanya. Kalau yang jelasnya wa qila man, dan dikatakan siapa yang raq, menyembuhkannya. Tapi ketika disambung marraq mungkin akan menimbulkan makna yang lain, tapi Allah alam mana belum mengetahui maknanya. Begitu juga pada surah Al-Mutaffifin ini, kalla bal rana. Kalau disambung menjadi kalla barrana, barrana mungkin akan menjadi makna yang lain, tapi Allah alam ana juga belum mengetahui maknanya. Untuk dua surat ini, Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin, ana belum mengetahui maknanya jika disambung. Allah alam.
Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Penelpon terakhir akan kita angkat untuk talaki surat Al-Mutaffifin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Misnardi di Duri, Riau. Ya, Pak Misna? Misnardi. Oh, Bapak Misnardi di Riau, silakan langsung. Misnardi. Ya, silakan. Untuk volume TV-nya tolong dikecilkan dulu ya Pak ya. Fokus di headset teleponnya. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi untuk syaita, syai. Jangan masuk hidung, jangan syaita, syaita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirra, jangan hiwa, jangan seperti huruf waw, jangan hiwa, tapi hirra, huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut dulu. Wailul lil mutaffifin. Naam. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu biharakat. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وإذا كالوهم أو Ulangi lagi. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب أوزنوهم. Ulangin, awwazanuhum. Awwazanuhum yukhsirun. Naam. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ulangi lagi. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Fokus pada suara yang ada di telepon saja Pak ya, supaya tidak delay lama. Ala yadhunnu. ألا يظن أولئك أنهم Hamzah, bukan annahum, tapi annahum, Hamzah biasa. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Ulangi lagi, annahum, nanya pendek, annahum. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Annahum, panjangkan gunanya. Annahum mab'uthun.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Tayyib. Terus? ليوم عظيم Jayyid. يوم يقوم الناس لرب العالمين Naam. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين Adra hamzah, jelaskan. وما أدراك ما سجين Adra hamzah. وما أدراك ما سجين Bukan a, tapi a, hamzah biasa. Wa ma adra, a biasa. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم Ulangi lagi. كتاب مرقوم Tayyib. ويل يومئذ للمكذبين Naam. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد Yukadzibu أثيم bihi, panjangan. Yukadzibu bihi. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Mu'tadin athim. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Athim, hamzah biasa. Athim. Jangan athim, tapi athim. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Tayyib. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Asatirul. Ti tebalkan. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Jangan qala asa. Qala asa, hamzah biasa. Asatirul awwalin, hamzah biasa. إذا تتلى عليه آياتنا قال Alaihi a, hinya pendek. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Taib, lanjut. Jangan asatirul awwalin tapi awwalin. Taib. Satu ayat lagi. Kalla bal. كلا بل ران على قلوب Bal. Berhenti sejenak. Sakta. Kalla bal. Rana ala. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا La يكسبون qulubihim. Panjangkan gunanya. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Yaksibun. Taib, cukup sini. Barakallahu fikum, Pak. Belajar tahsin di sana, Pak? sedang belajar. Masya Allah. Istiqomah terus semoga ya. Jadi sabar, Insyaallah. pelan-pelan dan jangan berhenti.
yang salah. Untuk yang sekarang yang harus banyak dikoreksi untuk membedakan hamzah dan ain, itu perhatikan. Hamzah jelaskan, ain jelaskan. Taib. Nah, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Misnardi dari Riau tadi sebagai penelpon terakhir. Dan sebagai penutup ada pertanyaan terakhir Ustadz ya, sekaligus untuk penutup. Sebenarnya sudah ada beberapa poin yang masuk dan ini mungkin juga berkaitan dengan tema hari ini. Dan bagi teman-teman ataupun pemirsa Asam TV dimanapun antum berada yang baru bergabung, yaitu mengenai pembahasan mad dan cara membacanya. Ustadz minta tolong dibacakan untuk cara membaca surat Al-Baqarah ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Ketika berhenti di situ Ustaz. Syukran. Baik. Jadi kata binaan sama dengan ma'an, samaan, insya'an. Itu ketika waqaf maka apa? Dibaca mad iwad. Seperti apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a dua harakat sebagai mad iwad, dua harakat. Baik. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan materi yang telah diberikan hari ini. Dan insya Allah semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga serta kita semuanya. Dan kepada seluruh pemirsa Asam TV dimanapun antum berada, semoga Allah memberikan kepada kita semangat untuk terus belajar Al-Quran. Karena ini merupakan bekal kita ketika berada di dunia dan di akhirat, semoga menjadi syafaat untuk kita semuanya. Kami mohon undur diri pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akhiri kesempatan malam ini di acara Talak Kita Tilawah dan Qiraah Quran interaktif yang hanya di Ahsan TV. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.